Kesultanan Indrapura merupakan sebuah kerajaan yang berada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat sekarang, berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Jambi. Kerajaan ini pada masa jayanya meliputi wilayah pantai barat Sumatera, mulai dari Padang di utara sampai Sungai Hurai di selatan. Perkembangan Kesultanan Indrapura benar-benar dimulai saat Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Arus perdagangan yang tadinya melalui Selat Malaka sebagian besar beralih ke pantai barat Sumatera dan Selat Sunda. Ketika Kesultanan Aceh melakukan ekspansi sampai ke wilayah Pariaman, Indrapura menghentikan ekspansinya serta menjalin persahabatan dengan Aceh melalui ikatan perkawinan antara Raja Dewi, putri Sultan Munawar Shah dari Indrapura, dengan Sultan Firman Shah, saudara Raja Aceh ketika itu. Sultan Ali Riayat Shah melalui hubungan perkawinan itu dengan kekuatan ekonominya, Indrapura dapat pengaruh besar di kota raja, Banda Aceh. Bahkan para hulu balang dari Indrapura disebut-sebut bekerjasama dalam pembunuhan putra Sultan Ali Riayat Shah, sehingga melancarkan jalan untuk suami Raja Dewi naik tahta dan berganti nama menjadi Sultan Sri Alam. Walaupun kekuasaannya hanya berlangsung selama 3 tahun sebelum tersingkir dari tahtanya karena pertentangan dengan ulama-ulama di Aceh. Pada tahun 1616, Indrapura digambarkan sebagai sebuah kerajaan yang makmur di bawah pemerintahan Raja Hitam, serta sekitar 30.000 rakyatnya terlibat dalam pertanian dan perkebunan yang mengandalkan komoditas beras dan lada. Selanjutnya pada masa Raja Besar sekitar tahun 1624, VOC berhasil membuat perjanjian dalam pengumpulan hasil pertanian tersebut langsung dimuat di atas kapal tanpa mesti merapat dulu di pelabuhan, serta dibebaskan dari cukai pelabuhan. Begitu juga pada masa Raja Putih, pengganti Raja Besar, Indrapura tetap menerapkan pelabuhan bebas cukai dalam mendorong perekonomiannya. Setelah ekspedisi penghukuman tahun 1633 oleh Kesultanan Aceh sampai dengan tahun 1637, Indrapura tetap tidak mampu mendongkrak hasil pertaniannya mencapai hasil yang telah diperoleh pada masa-masa sebelumnya. Di saat penurunan pengaruh Aceh, Sultan Muzaffar Shah mulai melakukan konsolidasi kekuatan yang kemudian dilanjutkan oleh anaknya Sultan Muhammad Shah yang naik tahta sekitar tahun 1660 dan mulai kembali menjalin hubungan diplomatik dengan Belanda dan Inggris. Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh memerangi negeri-negeri penghasil lada di sepenanjung Malaya sambil berusaha memperkuat cengkeramannya atas monopoli lada dari pantai barat Sumatera. Kesultanan Indrapura berusaha mengelak dari membayar cukai pada para panglima Aceh. Hal ini memancing kemarahan penguasa Aceh yang selanjutnya mengirim armadanya pada tahun 1633 untuk menghukum Indrapura. Raja Putih yang memerintah Indrapura saat itu dihukum mati beserta beberapa bangsawan lainnya, dan banyak orang ditawan dan dibawa ke kota raja. Aceh menempatkan panglimanya di Indrapura dan Raja Mal Farsyah diangkat sebagai raja menggantikan Raja Putih. Kendali Aceh melemah ketika dipimpin Sultan Iskandar Sani. Selanjutnya pada masa pemerintahan Ratu Tajul Alam, pengaruh Aceh di Indrapura mulai digantikan oleh Belanda atau VOC. Dominasi VOC diawali ketika Sultan Muhammad Shah meminta bantuan Belanda memadamkan pemberontakan di Indrapura pada tahun 1662. Pemberontakan ini dipicu oleh tuntutan Raja Adil yang merasa mempunyai hak atas tata Indrapura berdasarkan sistem matrilineal. Akibatnya Sultan Indrapura terpaksa melarikan diri beserta ayah dan kerabatnya. Kemudian Sultan Mansur Shah dikirim ke Batavia menandatangani perjanjian yang disepakati pada tahun 1663 dan memberikan VOC hak monopoli pembelian lada serta hak pengerjaan tambang emas. Pada Oktober 1663, pemerintahan Indrapura kembali pulih dan Sultan Indrapura mengakui Raja Adil sebagai wakilnya yang berkedudukan di Manjuto. Pada akhir abad ke-17, pusat wilayah Indrapura menyakup lembah Sungai Air Haji dan Batang Indrapura, terdiri atas 20 koto. Masing-masing koto diperintah oleh seorang menteri yang berfungsi seperti penghulu di wilayah Minangkabau lainnya. Sementara pada daerah anak sungai yang mencakup lembah Manjuto dan Air Bukit disebut sebagai negeri 14 koto,
dan Mukomuko di Mokoto. Sistem pemerintahnya tidak jauh berbeda. Untuk kawasan utara disebut dengan Bandar 10 yang dipimpin oleh Rajunan Ampek. 4 orang bergelar raja, Raja Eraje, Raja Bunga Pasang, Raja Tambang, dan Raja Palangai. Kawasan ini merupakan semacam konfederasi dari 10 daerah atau nagari yang juga masing-masing dipimpin oleh 10 orang penghulu. Pada kawasan bagian selatan, di mana sistem pemerintahan yang terdiri dari desa-desa berada di bawah wewenang Perwatin, kepala yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian sengketa di muara sungai. Perwatin ini pada awalnya berjumlah 59 orang, Perwatin dan kurang 160. Para menteri dan perwatin ini tunduk pada kekuasaan raja atau sultan. Pada tahun 1663, Belanda melalui POC membuat sebuah kontrak dengan kerajaan Indrapura terkait batas wilayah. POC ketika itu menyatakan batas wilayah kerajaan Indrapura dengan wilayah lainnya dengan perjanjian yang kemudian dinamai Verbond Indrapura. Batas yang dinyatakan POC itu ditandai atau disimbolkan dengan alam seperti laut, gunung, daerah spesifik. Batas wilayah kekuasaan kerajaan Indrapura ini pada akhirnya diakui oleh kerajaan lain di Nusantara, terutama kerajaan yang berdekatan dengannya. Selain itu, batas wilayah ini juga diakui oleh kerajaan di luar Nusantara, seperti Malaka dan kerajaan di negeri Cina. Pada masa Sultan Muhammad Shah, Indrapura dikunjungi oleh para pelaut Bugis yang dipimpin oleh Dai Marupa. Dai Marupa kemudian menikah dengan saudara perempuan Sultan Muhammad Shah dan melahirkan seorang anak bernama Dai Mabela yang bergelar Sultan Seyyan. Sultan Muhammad Shah digantikan oleh anaknya Sultan Mansur Shah. Hal tersebut dikarenakan pada masa pemerintahannya bibit ketidakpuasan rakyatnya atas penerapan biaya cukai yang tinggi serta dominasi monopoli dagang POC kembali muncul. Namun, pada tahun 1696, Sultan Mansur Shah meninggal dunia dan digantikan oleh Raja Pesisir yang pada saat itu baru berusia 6 tahun. Karena sang raja masih sangat belia, untuk sementara waktu tahta pemerintahan diserahkan kepada neneknya. Puncak perlawanan rakyat Indrapura terjadi pada tahun 1701 yang menyebabkan hancurnya pos POC di Pulau Singkwa. Karena tak terima dengan aksi dari Indrapura, POC kemudian membalas dengan mengirim pasukan dan berhasil mengendalikan Indrapura. Pada tahun 1792, kerajaan Indrapura mengalami keruntuhan ketika garnisun POC di air Hazi menyerbu Indrapura. Karena pertengkaran komandannya dengan Sultan Indrapura, beliau memilih untuk mengungsi ke Bengkulu dan tak lama berselang Sultan Indrapura kemudian meninggal di sana. Jejak Kesultanan Indrapura dapat diketahui dari 1. Makam Sultan Malavarsa. 2. Lokasi dugaan temuan kapal karam di Ampiang Perak. 3. Pedang koleksi ahli waris Kerajaan Indrapura.